Indonesia tercinta, kini sedang berduka. Indonesia yang subur, Indonesia yang makmur, Indonesia yang kaya, kini semakin sengsara. Bangkitlah bangsaku, bangkitlah rakyatku, marilah bergerak, marilah bertindak bersatu memberantas korupsi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin po, mohon maaf mengganggu waktu tak banyak. Jadi kami jajaran pengurus DPP, DPD dan DPC Laskar Anti Korupsi, kami perkenalkan kami di sini hadir bersama Bapak Sekjen Pak Haji Hasbi Ibrahim, kemudian Ketua DPP Bidang Hukum dan Advokasi Pak Mahmud SHMH, kemudian pengurus DPC Pak ada Pak Wakil Ketua Pak AKP Suherman dan Pak Sam Ketua Bidang Peliputan dan Pengawalan Kasus, dan ada anggota intelijen, dan saya sendiri Sekretaris DPC merangkap PLT Pak. Mohon maaf ketua lagi dinonaktifkan karena lagi caleg. Jadi dinonaktifkan karena kami di Laskar tidak berpolitik Pak. Kami murni gerakan sosial, gerak membantu masyarakat. Kami juga tidak pernah berbenturan dengan pemerintah kalau urusan-urusan. Ya. Tujuan kami Pak, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait yang berhubungan dengan kinerja Dinas Bina Marga Pak. Jadi nanti mungkin untuk lebih jelasnya sebentar kami sampaikan secara detail. Untuk waktu dan tempat saya mungkin persilakan dulu langsung saja Pak ke kita dulu, atau mungkin ada Pak tuan rumah Pak, ada saya persilakan Pak. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan meluangkan waktunya untuk datang ke tempat kami di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone. Tentunya dalam rangka suatu bentuk silaturahmi. Saya kira dinas ini yang tadinya Dinas PU dan Penataan Ruang, tetapi ada regulasi lagi sehingga berubah menjadi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang. Kenapa berubah seperti itu? Karena ada regulasi kalau urusan KPU-an dalam satu wilayah atau satu kabupaten itu ditangani lebih satu OPD. Itu salah satu nomenklatur yang ditawarkan dari sekian nomenklatur, itulah yang dipilih oleh pemerintah daerah, yaitu Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang. Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang ini tentu diberikan tupoksi menangani beberapa infrastruktur. Salah satunya seperti ada di Bina Marga selama ini tentu jalan dan jembatan. Kemudian masuk di Cipta Karyanya itu masuk di gedung, termasuk sanitasi, spam, itu yang masuk, salah satu yang masuk di Cipta Karyanya. Kemudian dilanjutkan Tata Ruang, itulah yang mengatur zona-zona wilayah yang ada di Kabupaten Bone itu. Itu salah satu tugas dari kami. Kemudian ada urusan-urusan KPU yang lain itu yang ditangani oleh teman-teman kami di OPD lain seperti Dinas SDA dan Bina Konstruksi. Kalau di kabupaten lain namanya Dinas PU dan Penataan Ruang, berarti satu OPD yang menangi KPU-an yang ada di kabupaten itu. Itu saya kira salah satu penjelasan kenapa berubah nomenklatur seperti itu. Inti tugasnya saya sama, Dinas PU dan Penataan Ruang. Saya kira itu, sekali lagi kami berterima kasih atas kunjungan Bapak dalam rangka saya kira diskusi, dalam tentunya harapan kami mensupport
daripada tugas-tugas yang ada di tempat kami. Jujur saja dengan kondisi kadang sekarang ini, dengan mungkin Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian mengetahui dengan kondisi keuangan daerah khususnya di Kabupaten Bone ini sangat sangat kewalahan di dalam menangani infrastruktur ada di Kabupaten Bone. Yang menjadi khususnya kami berbicara karena ini paling banyak menyedot sebenarnya kebutuhan anggaran itu menyangkut penanganan jalan, perbaikan jalan. Jalan yang ada di kabupaten yang menjadi kewenangan atau kewajiban pemerintah daerah di dalam pembiayaannya itu 1.500 sekian kilometer. Itu mutlak kewajiban pemerintah daerah di dalam penanganannya, di dalam pembiayaannya menjadi tanggung jawabnya. Tentunya juga di wilayah Kabupaten Bone ada beberapa kewenangan termasuk jalan provinsi, jalan nasional, itu masing-masing ada kewenangan. Dalam kondisi saat sekarang ini, sekalian saya beri gambaran, Bapak sampaikan gambaran, kondisi saat sekarang ini kami banyak berbicara tentang infrastruktur jalan saja dulu, karena ini yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Kondisi saat ini kami di Kabupaten Bone ada kondisi jalan yang perlu penanganan, kurang lebih 45% kondisi yang perlu penanganan sebenarnya tahun ini, bahkan dari tahun-tahun imbas dari tahun sebelumnya, karena kondisi kemarin beberapa tahun kondisi COVID, tentu ada pengurangan pendanaan di dalam rangka penanganan infrastruktur jalan ini. Kalau kami mencoba mengkonversi ke panjang jalan 45% dari 1.500 sekian itu ke lebih 600 km sekian. Itu perlu penanganan. Mungkin Bapak-Bapak sudah lihat kondisi jalan sekarang termasuk dalam kota. Terus kalau kami konversi lagi ke pembiayaan, itu kami butuh 2,8 triliun untuk menangani itu. Tentu dalam hal ini pemerintah sangat terbatas dalam menyiapkan anggaran itu. Sehingga kami pahami tentu keluhan-keluhan yang terjadi khususnya di dalam akan kebutuhan infrastruktur jalan ini dari masyarakat sungguh dari tahun ke tahun setiap pertama. Karena memang antara akan kebutuhan dengan pemenuhan sangat jauh yang terjadi. Tentu kita pahami kondisi sekarang khususnya di kementerian daerah, khususnya di pemerintah Kabupaten Bone, bukan hanya jalan yang perlu ditangani, tetapi begitu banyak infrastruktur lain yang harus mereka tangani, seperti bidang sosial, bidang kesehatan, pendidikan, semua sangat membutuhkan. Sehingga dengan kondisi ini pemerintah daerah dengan berbagai cara kita berupaya mencari sumber-sumber pendanaan lain. Mudah-mudahan tahun ini insyaallah seperti jalan biru ini, jalan yang Ahmad Yani ini, kita sudah mencoba membuat proposal bermohon ke pemerintah pusat. Ini juga belum berani kami menjanjikan bahwa akan dikerja tahun ini, tetapi kita sudah presentasikan desain yang sudah ada. Mereka sudah menjanjikan akan dilakukan pelaksanaan tahun ini dengan menggunakan dana APBN. Jadi nantinya setelah mereka tangani baru dia serahkan kembali ke kita. Karena seandainya dia akan transfer dalam bentuk nantinya masuk ke kas daerah berarti APBD, berarti kita yang tangani visinya. Tetapi ini mereka langsung menggunakan APBN, otomatis mereka yang melaksanakan kegiatan itu. Saya kira sama instruksinya Bapak Presiden yang di Lampung itu, bentuk bantuannya dana impres. Cara itulah yang kita coba lobby hanya sudah ada bayangan. Teman-teman minggu lalu di Balai Besar POM di Makassar sudah diundang untuk mempresentasikan desain yang dua wilayah ini. Karena sebenarnya tiga yang kita usul untuk mendapatkan pandangan itu seperti jalan yang Tacipi Sumpah Labu Kope yang banyak rusak. Misalnya juga dia janjikan, tetapi kita juga tidak bisa menjanjikan karena mereka juga kita masih dijanjikan. Tetapi dia sudah menyampaikan insya Allah tahun ini akan dilakukan perbaikan termasuk jalan biru, jalan Ahmad Yani. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan ke kita, karena dia sampaikan secara masih lisan bentuknya, tapi secara meyakinkan dia sudah mengundang kita dalam bentuk menyampaikan presentase, ada surat resminya kami simpan. Mudah-mudahan kita mencoba lagi
tahun depan mencoba bagaimana bisa mendapatkan lagi pembiayaan dalam rangka menangani penanganan infrastruktur. Bukan berarti infrastruktur lain kita abaikan, tetapi yang sangat mendesak sebenarnya inilah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian tahun ini juga oleh pemerintah provinsi kita sudah mencoba juga, mereka juga sudah memberi bantuan keuangan dengan rata-rata jalan yang menghubungkan antara kabupaten lain seperti Bone dengan Pangkep. Itu yang saya lihat mereka prioritaskan memberi bantuan kepada kita. Kemudian program-program yang ada sekarang sebentar berjalan, itu karena khususnya penanganan jalan kita fokus tahun ini dengan ketersediaan yang terbatas, kita coba menangani jalan yang ada dalam kota ini seperti Jalan Agus Salim, Jalan Husain Jadawi, Jalan Sulawesi yang sementara berjalan penanganan. Ada beberapa ruas di dalam kota ini, termasuk ada jalan yang di Candrana itu, mungkin Bapak sering dengar di medsos itu, setiap bukan hanya persoalan hujan, tetapi begitu pasang tenggelam. Insyaallah tahun ini sementara pekerjaan berjalan. Saya kira itu secara singkat kegiatan-kegiatan yang bisa kami sampaikan kepada Bapak sekalian. Tentu nanti dalam paparan diskusi kita mungkin ada masukan-masukan yang tentunya akan mendukung kami, memberi support kepada kami dengan begitu tantangan khususnya di Bone dalam menangani infrastruktur jalan ini khususnya adalah kiat-kiat yang bisa kami lakukan. Saya kira untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kepala Dinas, Bapak Askar, Pak Haji Askar SITMS ya. Oh ya, mohon maaf Pak. Untuk selanjutnya perlu memang kami mengapresiasi kinerja PU sebenarnya di tengah keterbatasan anggaran tetap mencoba untuk menjalankan tugas bagaimana membenahi jalan-jalan. Memang Pak dari Salomiko juga, kami dari Salomiko sepotong-sepotong kadang ada yang rusak, ada yang bagus, rusak lagi. Karena yang kami pikir bahwa kami sebenarnya berpikir sederhana Pak, kan ada anggaran desa tapi ternyata anggaran desa terbatas juga untuk digunakan. Jadi kadang contoh saja di kampung sendiri di Manera itu di Salomiko jalannya rusak, ada yang berlubang tergenang air, tapi bahasa kepala desanya bilang itu bukan wilayah saya. Jadi mungkin itu perlu sinergi mungkin Pak. Ini mungkin yang saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya apa yang tujuan kami ke sini, saya serahkan ke Bapak Sekjen, Bapak Haji Hasbi Ibrahim SHMH untuk lebih jelas menyampaikan apa yang pokok tujuan kami ke sini. Terima kasih. Saya persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma ba'du. Yang mulia, yang kita banggakan, kita hormati Bapak Kepala Dinas Bina Marga, Tata Ruang dan Cipta Karya. Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang. Dan khusus kepada yang kami banggakan, pengacara yang selalu mendampingi rakyat, karena beliau juga pengacara menteri, tapi juga struktur di Laskar Anti Korupsi, ketua bersama tokoh-tokoh ternama. Beliau adalah ketua bagian advokasi dan hukum. Kalau Pak Sam ini ketua pelaporan dan pengolahan kasus di Kabupaten Bone yang dipimpin oleh AKP Pol Purnawiran Soherman sebagai wakil ketua. Karena tadi memang ketuanya dinonjobkan karena caleg di Gerindra dan intelijen. Sebenarnya memang izin puang Pak Kadis, teman-teman sebenarnya mau ikut per kecamatan, saya bilang nggak bisa karena mungkin beliau ruangan mungkin atau gimana, karena di WA saya jangan banyak, begitu jangan banyak, saya bilang saya paksakan orang tertentu saja ikut karena ingin mendengar. Jadi Pak Kadis yang kami banggakan, kami sangat terima kasih tak terhingga atas pelayanan yang sangat humanis menerima kami. Hari ini kita mau bersilaturahmi, kita mau mungkin coba berdiskusi bagaimana Bone ke depan, khususnya infrastrukturnya.
Mungkin yang pertama, Pak Kadis, saya memberi usul. Pertama, bagaimana kalau misalnya ada pengaspalan yang masuk kategori kewenangan kota, karena ada kewenangan kabupaten, ada provinsi, ada nasional. Yang rakyat perlu puang tahu sebenarnya supaya tidak saling menyalahkan, karena ini dipublish nanti di YouTube channel kita. Sebenarnya puang kalau boleh nanti dijawab mana-mana saja yang masuk kewenangan kabupaten, orang bilang jalan kabupaten, mana jalan provinsi, malah jalan nasional. Persoalan nanti jalan kabupaten disubsidi oleh nasional, is okay puang. Nah, yang kedua, bisa nggak puang ini saran? Kalau ada pengaspalan jangan dipotong-potong. Saya melihat ke arah tempatnya ini kameramen Amali. Ada, karena kalau di aspal di sini bagus, masih di sini belum dibaikin, sudah hancur juga yang baru. Jadi usul tidak sekalian disatukan aspalnya, supaya anggaran negara nggak rusak dua-dua. Karena ini baru diperbaikin, kemudian ditinggal. Yang belum pernah diperbaiki di aspal. Jadi aspal yang baru yang ditinggal tadi rusak, kemudian aspal yang baru juga ikut rusak. Ini saran. Kenapa harus begitu? Apakah ada yang bilang ini karena aspirasi? Saya bilang kan walaupun aspirasi kan anggota DPRD itu kalau memang benar tanda quote and quote aspirasi, tapi kan tidak efektif. Kami melihatnya sangat tidak efektif, dua-dua rusak. Mestinya sekalian bagus, sekalian rusak nanti ya sekalian diperbaiki, itu satu. Kemudian yang kedua, memberi masukan ke Pak Kadis, bisa nggak yang selalu dilalui oleh jalan ekonomi atau misalnya dilalui truk, dump truck, kenapa nggak didorong untuk buat retribusi supaya ada tanggung jawab. Jadi truk itu yang saudara-saudara kita mencari nafkah dan kepentingan kita juga untuk membangun infrastruktur di Bone, pasir, batu. Kan ada seperti Pak Tiro. Bayangkan baru jalannya hancur luar biasa. Apakah karena besteknya? Puang minta maaf ini. Bukan mencari, kami nggak ada niat mencari salah. Apa karena memang besteknya atau memang karena anggarannya terbatas, cepat sekali rusak, atau memang truknya yang berlebihan muatan. Kemudian kenapa nggak didorong perda puang, didorong peraturan daerah supaya ada retribusi. Nah, begitu juga contoh misalnya ada galian C, walaupun sebenarnya ini mungkin bukan di ranahnya PU, tapi kenapa kami melihat janganlah oknum yang menikmati, karena saya melihatnya tidak ada masuk APBD, karena kalau itu masuk di peraturan daerah dan retribusi jelas, truknya ada retribusi, galian C-nya jelas pemasukannya ke daerah, kan semua merasakan. Jadi kami mohon mungkin kerjasama juga dengan Dinas Perhubungan, mudah-mudahan nanti kita suatu saat ke situ juga. Kami mohon ini ada klaster-klaster, ada klasifikasi proyek, karena saya melihat sedih sekali Pak Tiro ini, seingat saya 1,5 tahun tidak ke Bone. Tiba-tiba balik ke Bone, ya Allah Tuhan, kenapa hancur jalan? Ada jalan teko-teko, hanya 3 bulan. Karena truk begitu tahu aspal baru lewat di situ semua. Nah, maksud saya, kenapa nggak ragu memportal bahwa oh ini nggak bisa dilalui dengan ini? Artinya jangan ragu, kita berdukungan lah. Misalnya baru di aspal, oh berarti portal artinya yang bisa masuk minibus seperti ya Innova, Avanza. Ya mobil-mobil minibus lah, bukan yang bis dengan dump truck. Nah, kami ini usul karena supaya tidak cepat rusak. Karena kalau mereka itu saudara kita juga. Karena kita publish, kita bukan menyalahkan mereka, karena mereka juga butuh hidup dan kita juga butuh mereka. Karena kalau tidak ada material, ya kita juga sulit. Nah, jadi kita mengharap Pak Kadis, coba Pak dibuat regulasinya tidak semudah. Oh ini khusus jalan seperti kami di Kaltim, oh ini jalan tambang. Ini jalan galian C, jadi tersentral lewat situ, nggak bisa kalau melanggar ada Satpol PP. Nah, jadi kami mohon Pak, jadi ada juga pemasukan ke kabupaten, karena kalau saya melihat 1.000 truk sehari lalu lalang, luar biasa. Kalau saya, kenapa ragu misalnya 10.000 saja satu dump truck, 1.000 truk berapa? Kali 1 bulan, miliar. Dan miliar itu kan kalau 1 kilo saya dengarkan 800 1 miliaran, kan bisa bangun aspal 1 kilo. Malah truk itu tanda petik oknumnya agak sedikit pelit juga. Minta ditumpahkan saja, nggak mau. Nah, jadi pemerintah harus juga tegas dalam artian bijak. Ada tegas tapi bijak.
tidak dilarang, tapi kalau rusak, ya ngerti dong memperbaiki. Tapi paling tidak Pak Kadis, mungkin Pak Mahmud nanti memberi masukan juga sebagai orang hukum DPP, regulatifnya Puang. Harus ada ketegasan, oh Anda nggak boleh lewat sini dong, Anda nggak boleh, karena ini merusak, apalagi ini aspal baru. Nah kemudian Puang, kalau khusus yang aspal seperti jalan ke bandara, saya ini bukan kritis Puang, bandara, nggak ada juga 6 bulan, rusak. Apakah karena di situ ada irigasi di sampingnya sering kena air? Tapi saya lihat jalanan lebih tinggi Puang daripada irigasi atau air. Jadi saya sempat diskusi dengan teman-teman, bukan karena air, atau memang mungkin dump truck yang lewat itu melebihi kapasitas. Jadi kami mohon Puang ada perbaikan. Nah yang tadi itu yang pertama, mudah-mudahan bisa supaya publik semua tahu, supaya dalam artian kan rakyat taunya, wah ini mana pembangunan bupati nih. Bukan kepala dinas yang diserahkan di sini, saya lihat seolah-olah bupati terus. Padahal kan bupati sudah ada pemberian kewenangan ke dinas-dinas. Jangan bupati, wakil bupati disalahkan. Karena kita juga mau fair saja sebagai rakyat, jangan menyalahkan. Nah, kalau anggaran ya kita memaklumi lah, karena hanya 2 triliun itu kan separuhnya kan hampir masuk ke ASN. Hampir masuk ASN. Itu yang kita tapi mau apa? Karena ASN kita terlalu banyak dan ini luas. Kemudian ketiga, saya setuju tadi ada terobosan politik. Kenapa nggak diundang sekalian Jokowi, mumpung masih ini? Karena kalau Jokowi datang, kan mau langsung ditodong oleh media. Media juga bantu rakyat pembangunan kayak di Lampung. Kan termasuk, kalau nggak salah itu sama saja todongan media. Kan tadinya kan cuma tiktokers kan, yang tinggal kuliah di Australia tapi main tiktok agak viral. Nah kalau bisa juga pun didorong juga tiktoker di sini atau facebooker ya atau youtuber ya didorong saja supaya Pak Presiden kita mau ke Bone, karena jujur Pak Jokowi belum pernah ke Bone. Kalau bisa melalui Pak Kadis sampaikan Pak Bupati detik-detik akhir jabatan diundanglah, tengok-tengoklah Bone sebagai daerah kerajaan selain Jogja yang terkenal. Itu Pak yang ketiga. Kemudian yang keempat Puang, itu kalau boleh tahu siapa yang bertanggung jawab pembangunan desa, kantor-kantor desa. Contoh kayak di Talungang, enak banget dirobohkan. Kemarin saya lapor inspektorat, kok enak banget dirobohkan begitu gara-gara klaim kalah. Kemudian tiba-tiba ada sertifikat muncul, dulu nggak pernah muncul, tiba-tiba muncul, lalu dirobohkan. Walaupun kantor desanya masih bertahan, tapi ruang pertemuan desa sentral yang ada di situ, aulanya dirobohkan. Nah, disayangkan karena kalau menang nanti di PT UN, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab dana itu untuk membangun kembali? Aset ya. Nah, itu aset. Nah, termasuk kami kemarin sampaikan Pak seperti tanah bengkok. Ya, mungkin tidak masuk di Bina Marga Cipta Karya dengan tata ruang, tapi mungkin karena bagian daripada tata ruang juga. Jadi ada 4 poin mungkin dulu Pak, itu yang saya sampaikan. Pak Sam, kalau nggak kita minta saran dari DPP. Pak Mahmud untuk sumbangsi buat Bone. Ada saran Pak? Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Pak Kadis, Bapak Haji Askar, SST, MSI. Mohon izin nama saya Mahmud, SMA. Saya tahu masukan terhadap jalan ini memang menjadi pekerjaan berat nih kepada Pak Kadis ya, dari 4.000 km persegi ya, wilayah Bone ini ada 1.500 km yang menjadi tanggung jawab kepala dinas ya, kabupaten. Nah, ini makanya kita mohon dimaklumi kawan-kawan juga di sini, makanya saya ya maklum lah, harap maklum saja gitu ya. HMS ya. Jadi untuk itu, tapi artinya kalau memang kita ini memang ingin mensuarakan, artinya ya kita juga bisa bantu. Memang persoalan itu jalan itu kan musuhnya kalau nggak air gitu ya, kelebihan muatan. Nah ini makanya satu itu yang harus diperhatikan. Memang sebelum dibangun jalan itu banyak saya lihat persoalannya air nggak diisi jalan Pak, semacam parit atau drainase ya istilahnya. Nah, kalau istilahnya itu. Nah makanya kalau saya selalu memprioritaskan sebelum bikin jalan, buat dulu ininya, parit-paritnya, supaya airnya bisa jalan, supaya dia tuh kalau misalnya nggak tergenang. Kalau sekali tergenang, biarpun nggak kelebihan muatan, itu pasti tetap akan hancur dia.
Itu yang lebih teknis Bapak lah, karena menyangkut teknis ya. Kalau saya kan beda. Kalau saya itu Pak, ada kejadian saya waktu di Sumatera Utara, kalau ada jalan berlubang, orang lewat terperosok, kepala dinasnya saya perkarakan. Oh gitu? Iya Pak. Karena itu sekarang undang-undang lalu lintasnya bisa seperti itu. Oh gitu? Ya, dan ini menyangkut namanya vehicle handling kan. Tingkah laku, perilaku daripada pemerintahan yang tidak peduli gitu ya. Nah, makanya saya harapkan ini jangan sampai, kalaupun ada jalan yang berlubang, tolong juga apalagi lubangnya dalam ya. Saya tadi kemarin tuh karena ada kejadian ya, sampai meninggal tuh. Nah, itu yang boleh kita sampaikan. Itu makanya ini kalau emang ada kejadian itu kepala dinas itu bisa lepas tanggung jawabnya kalau memberikan peringatan. Ya, hati-hati di jalan itu. Hati-hati di sebentar sekian meter lagi itu ada jalan lubang, sehingga kita pengendara itu bisa tahu, bisa menghindar. Kalau dia tidak Pak, tidak tahu, ya kan, kalau nggak terposok atau ada mobil yang lewat di berlawanan arah, dia akan ketabrak. Nah, ini kejadiannya kan dia ketabrak gara-gara lubang, menghindari lubang, gitu ya. Nah itu persoalan nomor satu, makanya jangan sampai nanti ya itu tadi ya, korban itu muncul, ini baru satu saya lihat, mungkin ada juga korban yang lain tapi mungkin nggak dinaikkan. Tapi sejak ada YouTube ini bahaya juga. Bisa jadi apa ya, pegangan, tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi. Untuk yang kedua menyangkut tonase, ini kan sebetulnya pemerintah daerah juga bisa membuat suatu kebijakan ya, membuat larangan atau memberlakukan retribusi ya setiap lewat. Ini kan kalau kebanyakan yang di sini ini truk-truk itu, kendaraan berat itu biasanya membawa galian sih rata-rata Pak yang banyak ya Pak, daripada perkebunannya. Kalau perkebunan, tambang itu kan biasanya ada di Kalimantan ya. Nah ini makanya galian C ini bagaimana, kita juga nggak paham, saya belum paham itu bagaimana regulasinya, apakah memang ada perizinannya atau tidak, kemudian dia itu penggunaan jalan itu apakah memang dia punya jalan sendiri. Ya kemungkinan pasti nggak punya jalan sendiri ya Pak ya, pasti tetap pakai jalan umum juga. Nah ini makanya kalau dia menggunakan jalan umum, disinilah letak pemerintah melihat itu gitu, bagaimana dia mengendalikan perilaku daripada pengguna jalan yang tonasenya di atas beban jalan tadi. Karena rata-rata kalau kabupaten itu kan kelasnya kan beda dengan yang jalan provinsi atau AK-nya istilahnya apa ya, kekuatannya itu beda. Jadi kemungkinan tuh kalau jalan kabupaten ya sekelas Avanza, itu udah diperhitungannya seperti itulah. Misalnya AK 200 misalnya. Kalau jalan nasional itu sekelas tronton itu lewat aman itu. Tapi kalau kelas tronton masuk ke jalan kabupaten hancur itu. Nah ini makanya perlu ada kebijakan. Seperti misalnya jalan lintas. Ini perlu Pak. Kalau truk-truk itu misalnya jalan lintas itu apakah boleh melalui jalan kabupaten atau dia hanya boleh melalui jalan provinsi? Kan gitu, ada larangan. Truk sekian, di atas sekian tonasenya. Saya nggak tahu nih apakah ada jalan lintas yang memang sengaja diputar gitu Pak ya, atau memang jalan satu-satu. Tapi sebenarnya kalau ke Bone sepertinya cuma satu nih Pak ya, kalau dari Makassar. Nah itu makanya problemnya, tidak ada jalan yang mengitari kota atau mengitari kabupaten. Paling itu saja, ya regulasinya bisa dibuat untuk itu, untuk tujuannya adalah untuk mengendalikan Pak, mengendalikan perilaku para pengusaha yang memiliki kendaraan-kendaraan yang di atas tonase. Demikian mungkin itu perkenalan saya aja Pak. Datang ke Bone bisa kenal sama Pak Kadis ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang lain? Hasan? Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Fong, hanya saya sedikit tambahkan terkait tadi ini sudah disinggung tadi terkait dengan galian C, tambang galian C. Ini kan ada dua macam, ada terkait dengan SD barangkali begitu Fong, kira-kira penambang pasir atau batu-batuan. Nah, saya keliling Kabupaten Bone ini Fong, hanya satu punya izin.
begitu banyaknya penambahan liar, mungkin izin Puang, mungkin ada pembiaran begitu. Karena saya pernah tanya, kok tidak diambilkan izin? Penambang bilang tidak ada RT/RW-nya. Sementara saya sudah ketemu dengan pihak yang terkait bahwa RT/RW, dan saya sudah baca di media online bahwa di RT/RW di Kabupaten Bone sudah ada. Oh gitu. Kalau sudah ada, pernahkah disosialisasikan Puang ke penambang-penambang? Karena mereka itu sebetulnya mau sekali memiliki izin, tapi mereka itu tidak tahu jalannya di mana, gimana cara mengurus izin, betulkah sudah ada RT/RW-nya. Ketimbang dinikmati oleh oknum tertentu. Jadi terkadang mau menambang ini hari, ada lagi bocoran bahwa ada. Terus kalau misalnya ada izin, kan sudah pasti bahwa ada masuk ke kas daerah atau kas negara, kan pasti begitu. Tadi Puang bilang bahwa ini kan kondisi keuangan daerah sangat minim. Nah, kalau mereka memiliki izin, sudah pasti bahwa ada pemusukan untuk daerah, kan begitu. Jadi saya minta Puang, kalau memang sudah ada RT/RW-nya, mungkin bisa disosialisasikan pada mereka agar mereka bisa memiliki memiliki izin, begitu. Sekadar begitu saja, Puang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Izin Bang. bantu pindah cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, perkenalkan nama saya Pak Suherman. Kebetulan saya purnawirawan dari Satlantas Polres Bone. Kebetulan ya lama saya di jalan, terus saya di Kabupaten Bone. Jadi ini saran kami Puan, saya lihat jalan provinsi ya mulai kop di atas, bukan di apa, Candi Cirendrem Puan, sampai di dekat Simpang Labu, parah sekali. Parah sekali. Ya, sering terjadi ini rawan laka Puan, laka. Yang dekat Simpang Labu untuk jalanan untuk kemiringan, saya tidak tahu berapa ini kalau saya mobil truk rawan sekali Puan. Kalau bisa saran Puan untuk diprioritaskan barangkali ya, khusus dalam provinsi yang ini. Itu saja tuh sementara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, izin sebelum ke Pak Kadis, saya ada boleh usul baru. Mudah-mudahan ini menarik. Seperti kalau kita ke Puncak Bogor, bisa ke Puang Pak Kadis dari sebelum Sumpah Labu, kalau kita dari area Makassar atau dari Sumpah Labu, setiap tikungan tajam itu dibuat bundaran. Jadi kalau misalnya dari Bone, dia lewat kiri yang sekarang. Kalau kita mau dari Makassar, jalan yang baru. Artinya kan ada 3 tikungan di situ, supaya truk-truk tidak tabrakan. Jadi di situ bisa menjadi rest area. Saya nggak tahu di situ apakah perlu izin pinjam pakai di hutan lindung, walau alam Pak Kadis lebih tahu. Tapi kan izinnya kan mudah, antara pemerintah dengan pemerintah kan mudah. Bikin tol aja dari Balikpapan Samarinda kan begitu mudah, karena saya pernah terlibat dalam membantu proses waktu itu Pak Gubernurnya Bapak Wamparo untuk lobby. Jadi kalau boleh Pak Kadis, sangat indah Bone di bawah kepemimpinan Pak Kadis ini, ada keindahan tersendiri. Jadi di situ buat bundaran, di sebelahnya bisa ada rest area, jadi sehingga ini ada apalagi ada WC-nya, ada bagusnya 3. Saya coba usul di situ ada 3 lingkaran di situ. Jadi kalau dari Makassar otomatis belok kiri. Kalau kita dari Bone, ya yang kita kiri, yang dari Makassar, yang dari kanan. Jadi nggak ketemu. Nah, karena di situ sering rawan, tiba-tiba bukan trailer, truk yang sangat besar, kan besar ini nggak mau ngalah, karena takut miring. Kalau miring bisa jatuh, rasanya bisa terbalik. Dan memang sudah pernah ada yang mundur, nabrak. Jadi kalau boleh usul, mohon diprogramkan apa sudah atau belum. Nah, kalau belum, mudah-mudahan ini masukan bagus dari kita, karena ini tidak ada istilah siapa yang mengusul. Ini kan ide dari rakyat Indonesia, ya mudah-mudahan bisa 3 lingkaran itu. Saya pikir itu Pak Kadis, mudah-mudahan bisa direspon yang pertama dulu, yang mana-mana saja masuk jalan kabupaten, supaya rakyat Indonesia tahu yang mana yang masuk jalan provinsi, mana nasional, supaya nggak ada fitnah.
Baik, makasih. Saya kira ada beberapa catatan, ada yang memang murni betul-betul masukan buat kami, cukup baik sebenarnya. Kemudian ada beberapa harus diberi penjelasan, seperti tadi disampaikan bahwa yang mana-mana menjadi kewenangan masing-masing pemerintahan, kabupaten, provinsi, pusat. Saya mencoba, karena kalau kami gambarkan di sini mungkin agak susah, tetapi mungkin simbol-simbol yang ada saja barangkali yang bisa saya kasih tanda, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kita lihat marka yang kuning itu menjadi kewenangan, markanya itu kan warna kuning aslinya itu. Ya. Sama yang Bapak, saya langsung menyampaikan, jalan yang seperti ke Amali yang menurus itu, yang sebelum Sumpah Labu ke kiri, yang Bapak tadi sampaikan ada pengaspalan setempat pemotong. Itu sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang tadinya ke sebelum Sumpah Labu itu kita belok kiri. Itu markanya kan kuning. Meskipun sebenarnya penyelesaian pekerjaannya baru sepotong. Terus ada di ujung sana, karena mungkin mudah-mudahan itu yang dimaksud, ada pemeliharaan semacam rutin, dianggap rusak berat, akhirnya dia lakukan pemeliharaan pemerintah setempat. Jadi sifatnya memang tidak tuntas. Kenapa kejadiannya seperti itu? Karena tentu kembali semua ke keterbatasan anggaran. Itu yang mungkin intinya tadi soal menjelaskan yang mana kewenangan pemerintah pusat. Yang menjadi dia khususnya ada di Kabupaten Bone ini, seperti yang lewat di depan rumah sakit ke sana itu kewenangan pemerintah pusat. Oh, Masya Allah. Pusat dan Jalan Biru? Bukan, yang kita ke kiri itu, Wahidi, kalau kita dari Makassar, Macanang ke kiri, depan rumah sakit Tendawaru, itu jalan kewenangan pemerintah pusat. Oh, Masya Allah. Yang ke kanan sampai di Taman Pahlawan itu kewenangan pusat. Terus putar ke kanan sedikit dekat Pertamina, baru ke sana, memutar sampai sana, itu kewenangan pemerintah pusat. Masya Allah, salah paham, berarti rakyat selama ini. Yang tembus depannya dekat lembaga, itu kewenangan pemerintah pusat. Ya. Dulu sebenarnya ini depan juga ini kewenangan pemerintah pusat, tapi dia dengan tidak tahu pertimbangan apa, semua diserahkan pada penyerahan ke pemerintah kabupaten. Tapi orang taunya bupati yang salah, ya kan seperti itu. Ini perlu penjelasan Pak Kadis. Makanya biasa datang ke kita, Pak ini, seperti itu juga kami nanti lanjutkan penyampaian ke perwakilan pemerintah pusat yang ada di provinsi dalam hal ini Balai Jalan Nasional, seperti itu. Jadi memang banyak biasa seperti mungkin yang ke Maret sana. Kalau itu markanya kuning berarti itu kewenangan pemerintah pusat. Kalau ke arah markas Laskar yang Jalan Biru di Mala itu yang besok kita mau izin mau perbaiki sedikit yang ada meninggal. Di mana ini saya? Jalan di Mala, yang Porspatiro. Itu kewenangan pemerintah daerah itu. Tapi kok tebal banget arah ke markas kami atau rumah kami. Tapi yang memotong itu, yang melingkar itu kan kewenangan pusat. Soalnya saya baru lihat kok 2 kali diaspal. Di Malaya kan jalur itu, itu kewenangan pemerintah pusat. Itu yang saya maksud. Jadi dari masjid depan Al-Markas, terus tembus Taman Pahlawan, belok kanan, kita ke kanan arah Sinjai, terus sampai dekat Purbalingga, ke kiri ke sana, ada jalur itu kewenangan pemerintah pusat sampai dekat lembaga sana. Yang dikerja sekarang ini para semua. Ada penampilan itu. Oh, Masya Allah. Terus sampai di lembaga belok kanan masuk Bajo itu kewenangan pemerintah pusat. Kalau yang ke kanan ini Porspatiro ke markas kami. Ke Sibula itu kewenangan kabupaten. Tapi kok double? Barusan kami lihat 2 kali diaspal, tebal banget. Memang ada desain seperti itu yang kita lakukan 2 lapis. Cuma sayangnya sampai di depan markas saja, nggak sampai ke Baturan cuma. kembali ya. Keterbatasan. Jadi sama halnya saya kira tadi soal jalan, soal tonase, saya langsung mungkin tidak terurut terinci sesuai mungkin pertanyaan tadi saya coba tapi menjawab dengan apa yang digambarkan tadi. Sama halnya tingkat kerusakan jalan. Kabupaten itu biasanya kita hanya batas kemampuannya hanya 8 ton. Jalan provinsi di atasnya, jalan nasional itu yang biasa yang tentu biayanya berbeda. Nah inilah yang biasa kendala kami di kabupaten,
karena tentu kami desain sesuai dengan tonase jalan yang ada. Karena itu tujuannya untuk melancarkan distribusi dari sumber produksi. Tentu dengan harapan kami kendaraan yang lewat itu sesuai tonase. Saya kira sama tadi disampaikan bahwa itu mobil-mobil trek yang setiap hari hampir sekian puluh trek itu lewat mengangkut bahan galian C itu. Itu kan saya anggap sudah di atas tonase. Nah, inilah biasa kita selalu dengan teman-teman perhubungan, karena tentu kan masing-masing ada kewenangan untuk memasangi rambu-rambu itu dari masing-masing itu, bahwa ini hanya tonasenya sekian ton, ini tonasenya sekian ton. Nah, saya kira bukan kami meyakini 100% bahwa apa yang kami lakukan itu benar. Kemungkinan juga kami dari teman-teman melaksanakan pekerjaan itu tidak 100% bisa dilaksanakan. Tetapi tentu kami juga melihat ini kendaraan yang lalu lewat kan sudah di atas tonase yang lewat. Sama yang disampaikan Bapak tadi, bahwa memang kelas-kelas jalan itu ada kelas-kelas jalan. Kelas jalan kabupaten, kelas jalan provinsi, kelas jalan nasional berbeda. Kemudian menyangkut tadi soal tambang atau mobil-mobil yang mengangkut tambang ini, setidaknya ada regulasi yang mengatur supaya ada kontribusi ke pemerintah daerah khususnya. Sebenarnya kalau itu benar yang disampaikan tadi, kalau itu betul sebenarnya tambang itu sudah berizin, mau tak mau otomatis itu ada kontribusinya ke PAD, karena dia mengambil dari tempat yang tambang itu berizin. Itu saya kira sudah diatur. Kemudian ini mungkin sedikit agak kemudian jalan ke bandara tadi sempat disinggung. Jalan yang bandara, ada jalan bandara yang lama, ada jalan bandara yang akses baru. Jalan bandara yang lama memang akan ditutup. Karena nantinya itu tidak difungsikan. Kenapa? Jalan yang di dalam itu ada penambahan runway pesawat, itu akan ditutup jalan di situ, sehingga tidak ada lagi perbaikan yang jalan bandara dari arus poros Bone Wajo yang jalan baru itu. Sementara sekarang ada pekerjaan runway di dalam untuk pengembangan daripada bandara kita, sehingga nanti mungkin pesawat ATR bisa mendarat. Ini sementara pekerjaan berjalan. Jadi nanti jalan akses itu kita sudah buat akses jalan khusus masuk bandara, yang jalan betong itu. Kemudian ini sementara juga karena di dalam ada masyarakat yang selama ini memanfaatkan jalan itu menuju kota atau kemana, itu ada berbagai jalan sebenarnya bisa dipakai, tapi mungkin sedikit agak menjauh jalurnya. Sementara kita juga memperbaiki jalan alternatif untuk mereka gunakan, memotong ditembusnya di desa Palolaweng sana ya. Sementara berjalan sekarang. Jadi memang jalan yang sementara ini yang akses lama itu yang masuk bandara Wiroro itu memang tidak lagi diperbaiki, karena itu nanti tidak lagi berfungsi sebagai jalan umum. Masya Allah. Penduduknya nanti mau tak mau berpindah itu. Tapi akses jalan itu tetap dibuka. Cuma nggak diperbaiki lagi. Karena itu hampir dikatakan bahwa itu sudah nanti kita keluarkan dari ruas jalan kita, karena kita ganti yang lain. Izin menyalah Pak Kadis, kalau walaupun tidak diaspal, kan runway nanti mau tembus ke sebelah kiri itu yang kita maksud, yang penimbunan. Terus kalau mau tetap melewati ke Unra, kan tidak boleh melewati jalan bandara yang baru. Mau melewati di mana? Ini yang saya maksud tadi, kita buatkan jalan alternatif. Ada jalan yang memotong. Jadi di sebelahnya bandara itu ada jalan memotong ke Lapuse itu. Itu sementara kita kerja itu. Tahun lalu 2 jembatan kita sudah buatkan. Ke Lapuse. Saya pikir bahwa seperti, saya pikir yang ada di Soekarno Hatta, ya Pak Mahmud, runway-nya di atas, jalannya di bawah kayak terowongan. Ada. Jadi itu yang kita tadinya berbagai pemikiran kita coba putar jalan, kita buatkan jalan memutar di pinggiran batasan bandara itu. Ternyata kita harus menimbun sambil harus membebaskan lahannya sawah irigasi, harus kita menimbun lebih 10 meter. Kalau umpama kita seandainya itu tetap tapi tidak menutup kemungkinan ke depan bandara akan mengembangkan lagi. Berarti ini
diambil lagi contohnya seperti itu. Kalau umpama bandara itu akan semakin ramai, bisa saja nanti diperpanjang lagi runway-nya ke barat. Berarti artinya 2 dusun Wiroro yang kita tahu ya, di situ kan desa Pelulawang ya. Pelulawang. Dari 2 Wiroro dengan yang dekat Unra itu Ya. kurang primadona karena nggak ada lagi jalannya poros yang mau tembus ke Pacing. Nah, sekarang itu Berputar. sementara kita jalan, sementara kita kerja jalannya. Tahun lalu kita sudah buatkan jembatan 2. Sebenarnya banyak alternatif jalan keluar, termasuk tembusnya ke Pasar Pacing itu. Tetapi sedikit agak jauh jaraknya. Ya. Tentu tahun ini sementara saya kira sudah berjalan kontraknya. Kita sudah buatkan jalan lagi ke situ. Sebenarnya sudah bisa akses, tapi kan masih jalan tanah. Ya bagus supaya masyarakat juga tanahnya yang tadinya nggak ada jalan kan jadi mahal. Makanya Ekonomi juga salah satu anggota dewan menyampaikan bahwa nanti kalau tanah saya yang dalam itu langsung harganya naik. Iya otomatis. Iya, otomatis, Karena ya, mungkin otomatis. selama ini menjadi jalan desa. Kalau begitu Pak Kadis, ya sebelum diupload di YouTube kita harus cepat beli tanah di sana. Iya. Keluar. Saya juga jujur belum tahu ini Putra Bone. Iya. Pak Sekretaris, beli tanah cepat ke sana. Ada Cuma akses jangan beli tanah. tanah di Wiroro ya, karena ini sebentar lagi tutup. Saya sampaikan bahwa ini nanti kalau masyarakat tahu, ini kan aksesnya dekat dengan bandara jalan itu. Jadi kalau kita billing jalan itu kiri kanannya otomatis itu akan jadi ramai nanti di situ. Karena salah satu akses yang menuju bandara ke dekat itu kalau khususnya kalau seperti dari Wajo. Berartinya Pak Kadis ini maaf motong. Artinya berarti dari Pacim masuk Wiroro yang sekarang masih jalan utama. Iya. Karena kita tidak hitung jalan bandara baru itu kan murni akses bandara. Akses bandara. Karena itu jalan vital. Jalan vital. Karena demo saja jalan vital nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi maksud saya berarti nanti di situ buntu. Buntu. Masya Allah. Jadi bukan berarti berpikir kita Berarti penduduknya itu cepat-cepat pindah. Memang kalau bandara ini nanti kan suara bising kalau sudah pesawat Boeing mendarat Iya. baru luar biasa. Tentu saya kira kita melihat ke depannya pengembangan daripada bandara ini karena tentu kalau bandara itu sudah berfungsi maksimal, kalau sudah ATR sudah masuk itu kan luar biasa, bisa mendukung peningkatan perekonomian kita. Lanjut barangkali menyangkut tadi soal kantor desa, saya kira di dalam pencatatan aset kantor desa itu otomatis menjadi aset pemerintah desa, Ya. tidak menjadi aset pemerintah kabupaten. Terus kok bisa dirobohkan begitu mudah Berarti di Desa Telung Berarti itu antara pemerintah lama dengan pemerintah baru? ya. Iya. Karena itulah begini, biasanya termasuk sebenarnya aset-aset jalan. Iya. Kita tidak boleh sembarang masuk mengerjakan mereka. Karena Betul. kalau kita mencoba mengerjakan jalannya mereka, tentu kami mengerjakan asetnya orang. Betul. Karena semua bentuk penganggaran sekarang semua harus tercatat. Ada biasa kita kerjakan, tapi mereka bermohon untuk duduk ke kita. Kalau itu kita punya kemampuan, kita perbaiki. Setelah itu kita hibahkan kembali ke mereka itu fisik itu. Karena otomatis tidak boleh kita catat. Karena itu otomatis menjadi aset mereka. Aset menjadi catatan. Karena setiap pemerintah desa itu punya catatan aset. Termasuk kantor desa yang mereka miliki. Hanya biasa terjadi konflik-konflik. Kalau itu pergantian kepala desa, biasa ada klaim-mengklaim. Iya. Dulu saya yang bangun ini. Iya. Tetapi kan tidak ada istilah membangun, bagaimana bentuk pembangunannya dulu. Apakah waktu dibangun itu murni swadaya, tidak dihibahkan ke pemerintah desa. Ini kita tidak tahu sejarahnya masing-masing desa. Iya. Kemudian saya kira banyak masukan-masukan dari Bapak yang sama, hanya jalan-jalan berlobang. Terus terang sebenarnya program kami setiap jalan berlobang kami selalu antisipasi mau melakukan pelobangan. Tapi kami sebagai pelaksana tentu menggunakan administrasi negara. Biar kami punya uang, tidak serta misah kami langsung belanjakan. Ada tahapan-tahapan yang kami lakukan. Contoh membelanjakan belanja tutup lubang itu, kami harus menunggu tahapan yang harus kami lewati. Meskipun skopnya kecil, karena setiap tahunnya kami diaudit. Bagaimana bentuk caramu melanjakan uang ini? Inilah salah satu catatan-catatan yang kami lakukan. Biasanya mencoba meminta partisipasi teman-teman yang kebetulan ada pekerjaannya hotmiss contohnya.
minta sedikit gitu. Tapi mereka tidak setiap jam memproduksi karena memproduksinya mereka itu kalau hanya kita minta 1 mobil 2 mobil tidak mau, karena memanasi alatnya saja itu butuh biaya solar sekian ratus liter. Iya betul. Jadi biasa kita hanya minta numpang kalau sementara ada pekerjaannya, dia sementara memasak aspal. Biasanya kita minta izin, minta ada menempel-nempel jalan. Seperti itu. Saya kira itu soal tonase saya kira sudah tadi. Yang lain Bapak tadi banyak masukannya, saya kira terima kasih banyak itu buat kami mencatatan khusus termasuk jalan-jalan berlubang yang tadi kecelakaan semuanya. Di sisi lain kami dilema terus terang Bapak sekalian. Tuntutannya besar kepada kami, tapi di sisi lain tidak diseiringi dengan pembiayaan. Itu yang sering juga. Ya benar, kemauan saya 100% mau memperbaiki. Di sisi lain kalau kami tidak disiapkan anggaran, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Untuk mengeksekusi, kalau ada barang saya eksekusi, kalau tidak kan tidak. Tapi saya kira itu masukan buat kami luar biasa yang diberikan kepada kami. Perlu juga kami sedikit sampaikan, memberi bayangan soal pembiayaan akan kebutuhan pembiayaan Oxmis. Kondisi saya sekarang ini, tapi ini harga mati, tetapi hampir rata-ratanya itu di jalan kabupaten itu sudah di atas 2 miliar per kilometer pembiayaan. Jadi kalau kami harus, tadi saya sampaikan kalau saya konversi ke nilai uang tadi 600 sekian, itulah saya butuh 2,8 triliun. Hampir 2 miliar Pak per kilo sekarang. Lebih Pak. Itu kan harga sekarang apa yang tidak naik. Kapan dapat info Pak 1 kilo itu 1,2, ini sekarang kok hampir 2. Mungkin dulu yang lalu-lalu. Ini kan setiap Ya benar Pak, 2 tahun sebelum Covid. Iya, itu sekarang kan harga solar naik, yang salah satu bahan, harga aspal naik. Semua material naik. Jadi kami membangun sebelum Covid jauh lebih lebih. Sekarang kalau sudah hitung-hitungnya sudah di atas itu 2, sekian kalau aspal. Kalau beton sudah hampir 4 miliar Pak sekarang. Yang beton ke kampung saya Pak di Kajuara Wamponi itu? Iya, itu sudah hampir. Dulu itu masih bagus Pak, harga tahun lalu itu. Sekarang kan beton Pak? Iya, itu sekarang sudah hampir 4 miliar Pak. Berarti kalau mau diikuti pola itu beton semua Pak nggak sanggup Pak ya? Nah iya itu, makanya biasa masyarakat tidak, saya mau beton. Mereka akan pikirnya di otaknya hanya itu yang di depan rumahnya saya mau dikerja. Belum pikir bahwa kebutuhan Kabupaten Bone yang saya sudah bayangkan tadi, kasih bayangan, butuh tahun ini butuh penanganan jalan 600 sekian kilometer. Nah contohnya kalau tahun ini hanya kami dikasih 20 miliar, apa kami buat? Ya. Apa kami bisa perbuat? Masya Allah. Tapi tidak mungkin kami akan bantah masyarakat. Ya. Mereka kan tidak mau memahami itu. Bahwa tuntutannya ke kami, jalannya harus diperbaiki. Nah itulah barangkali berbagai cara kami yang saya sampaikan tadi. Dengan ketersediaan anggaran kemampuan pemerintah daerah, kami mencoba mencari beberapa sumber pembiayaan. Sama yang saya sampaikan tadi, bahwa akan insya Allah tahun ini mudah-mudahan janji yang diberikan kepada kami ditepati. Jalan biru, jalan Ahmad Yani kerja, termasuk yang disampaikan Bapak tadi, Tacipi, Kope, Sempat Labu. Tadinya itu Pak, itu jalan nasional. Di dalam perjalanan diserahkan ke kabupaten dalam kondisi seperti itu. Kami mencoba kebutuhannya, itu butuh lebih 100 miliar Pak. Nah, Masya Allah. seperti itu keadaannya. Jadi jalan itu tadinya menjadi jalan nasional. Dalam perjalanan mereka ambil yang saya bilang maksud tadi yang menuju Amali itu. Jalan itu dia serahkan ke kabupaten dengan kondisi seperti itu. Makanya pernah kami diskusi di balai, Pak, oke, Bapak serahkan kepada kami, tapi serahkan dalam kondisi baik. Kemudian rubah juga fungsinya. Sekarang itu masih memang serahkan kepada Bapak, tapi fungsinya masih sifatnya jalan nasional. Semua jalan trek-trek yang besar dari Makassar yang menuju Kendari semua lewat situ. Iya betul, cocok. Ini bukan fungsinya jalan kabupaten, tapi fungsinya jalan nasional. Nasional, cocok. Yang tonasenya di atas sekarang potong. Kalau yang Kopi baru Pak, yang tembus itu yang potong kompas alternatif. Itu kabupaten punya. Kabupaten Pak. Kabupaten. Nah, tujuannya kemarin kenapa dibuat itu? Iya. Biasanya kan di situ ya sama yang Bapak sampaikan tadi, sering terjadi macet total kalau macet. Nah, alternatifnya kalau macet itu bisa
itu bypass itu yang di situ. Cuma bagus Pak karena dam truk nggak berani lewat di situ. Nah iya tujuannya. Kalau lewat Pak hancur juga. Nah itu kan batasannya hanya kan sampai 8 tong kita. Iya. Tuh. Sama disampaikan tadi Pak itu Tacipi Kopi. Bu, insya Allah kami juga dijanjikan tahun ini dengan diplomasi itu yang saya sampaikan. Pak memang benar Bapak sudah serahkan ke kami, tapi fungsinya Bapak belum berubah karena teman-teman ini yang tadinya memungsikan sebagai trans ke Sulawesi Tenggara belum ada alternatif lain yang bisa dilewati kecuali itu. Seandainya Bapak sudah siapkan jalan nasional yang sudah oke, ya bisa saja kami pasang palang di situ. Bapak tidak boleh lewat, ini jalan kabupaten. Tetapi pemerintah dalam hal ini Balai Jalan Nasional belum juga siap jalannya untuk dilewati. Sama yang sampai Bapak tadi, kok di aspal sepotong-sepotong di sebelah sana. Yang tuntas kan harus berapa kilo saja itu. Yang di sebelah sana dia lakukan pemeliharaan rutin. Dia sudah perbaiki sini lagi rusak. Seperti itu. Jadi salah mudah-mudahan yang kita sampaikan tadi, yang tadi kemarin saya sudah usulkan kalau kebutuhannya saya Tacipi Sumpah Labu Kopi itu saya hitungnya 108 miliar. Tetapi oleh pemerintah oleh pemerintah kemarin dia akan bantu kita. Dia hanya akan perbaiki yang memang sangat mendesak. Yang memang yang sudah kelihatan miring itu jadi dia kerja tadinya kami tujuannya 100 sekian miliar memang akan mengerjakan total bongkar semua yang bahkan kami rencana mau betong yang sebagian. Tetapi kemarin kita bisa juga terima alasannya balai, oke, kalau kami kerja tahun ini tentu tidak bisa kami kerjakan seperti konstruksi yang kita harapkan. Mungkin kita akan perbaiki kembali sesuai tidak ada pelebaran, menormalkan, mengembalikan fungsinya jalan seperti semula dengan kondisi lebar seperti itu. Sehingga mereka juga berani untuk melakukan perbaikan itu. Terus terang, kami juga hampir setiap hari melewati itu. Kami juga merasakan perjalanan itu. Masya Allah. Termasuk Pak Yusuf Kalla, Pak Wakil Presiden. Ya, sampai nelpon Menteri PUPR. Kenapa? Beliau kan selama ini kalau ke Bone kan helikopter. Waktu itu kita sudah tunggu di bandara naik heli, ternyata darat. Gagal. Dia tidak mau, atau mungkin ada kendala teknis dari pesawat yang di bandara Palakat ini hanya lewat darat. Barusan dia rasakan lewat seumur hidupnya. Seumur hidupnya. Di situlah dia telepon Menteri PUPR. Bapak baru 1 kali lewat, kita ini yang setiap hari makan nanta. Iya. Kelihatannya ada reaksi seperti sudah ada pelebaran yang di Kapang itu. Kami juga sudah habis diskusi dengan meskipun itu kewenangannya balai seperti yang di Tompo Ladang itu, nanti juga rupanya dia akan semua dikerja itu. Ada hikmahnya Pak. Pak JK lewat darat. Tapi tadi usul belum dijawab Pak Kadis. Melalui kan Gubernur Sulsel kan juga orang Bone, masuk bersama Gubernur Bupati, undang Pak Jokowi dong sebelum berakhir supaya gara-gara Pak Jokowi datang kan bisa diaspal semua sebelum masuk. Saya kira nanti kita sampai ke pimpinan. Itu ranahnya pimpinan. Iya. Terus tapi ini dulu konteks. Saya kemarin sempat ke Lampung. Saya sempat bincang-bincang dengan teman-teman saya. Sebenarnya kemarin kita ini kayaknya memang ada politik. Sengaja memancing itu. Supaya itu tersorot sehingga viral. Jalan rusak. Memang kayak seakan-akan ada politik mainnya supaya dibantu. Kenapa kita nggak main berjudi begitu Pak Kadis di Bone? Itulah sebenarnya itu ranah pimpinan. Nanti kami iya. Saya kira itu makasih banyak. Saya kira luar biasa masuk kanta ke kami pada hari ini. Sama RTRW. Sorry, hampir saya lupa. RTRW terus terang. Karena kami di sini terus terang di Kepewang kami sudah lebih 30 tahun sebenarnya. Masya Allah. Berkecimpung. Hanya pernah di berapa tahun kami keluar ke mengelola dinas SDA. Cuma itu Kepewang juga. Setelah kembali lagi ke sini, RTRW ini memang sebelumnya RTRW sudah ada, perdanya sudah ada, saya masuk. Tentu ya sama yang disampaikan Bapak tadi bahwa di RTRW itu diatur memang hanya sekian kecamatan yang ada wilayah tambahnya.
Di dalam perjalanan sejak 2017 kami mencoba merevisi perda itu. Jadi kami perjalanan memang butuh cukup lama untuk merevisi daripada perda itu. Kenapa? Saya kira kita tahu bersama, sementara berjalan muncul lagi regulasi baru di pusat. Kembali kami mulai kan harus menyesuaikan. Mau sampai di ujung lagi ada regulasi baru. Kami harus diminta lagi menyesuaikan regulasi yang baru. Itulah kenapa terlalu lama merevisi daripada perda itu. Alhamdulillah di awal 2023 ini Januari, perda nomor 1 lagi kalau tidak salah, itu sudah ditetapkan perda RT/RW yang baru. Dan itu mengakomodir hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bone itu sudah diakomodir memungkinkan untuk ditambang. Soal izin, saya kira ada teman-teman di OPD lain yang kalau soal izin kan sekarang hampir ditarik semua ke pemerintah provinsi soal pemberian izin. Kalau di kita mungkin hanya semacam rekomendasi. Seperti rekomendasi tata ruangnya, oh ya masuk wilayah pertambangan. Tapi mungkin meskipun masuk itu memungkinkan masuk wilayah pertambangan, tapi ada tim teknis yang menilai bahwa titik itu boleh atau tidak ditambang. Contohnya mungkin ada banyak sarana umum di situ diganggu, berarti dia dilakukan izin. Meskipun kecamatan itu bahwa sudah masuk zona pertambangan. Jadi kita sudah membuat seluas-luasnya. Sama yang disampaikan tadi, kenapa sangat izin terbatas? Karena memang contohnya di kecamatan ini dia memang ada potensi tambang, tetapi di RT/RW tidak diakomodir sebagai wilayah tambang. Itu tidak mungkin dikeluarkan izin. Nah, nanti ini di revisi ini RT/RW kami nomor 1 23 itu sudah diakomodir. Iya, Awam Poni belum ada Pak Sam. Belum, kayak Paci nggak ada Pak, nggak ada. Matali nggak ada. Mungkin karena ini tinggal revisi. Semua sudah diakomodir. Menunggu revisi Pak. Revisi sudah selesai Pak. Oh sudah. Dari Januari kami sudah. Cuma belum diketok Pak Kadis. Sudah. Oh sudah. Sudah. Oh sudah bisa. Bahkan ini kita sudah sampaikan ke seluruh kecamatan bahwa ini revisi sudah berlangsung. Artinya sama disampaikan sosialisasi. Ya sudah berjalan. Ya. Soalnya saya mencoba dulu supaya Laskar ini ada juga kegiatan dengan kerjasama TNI, Koperasi TNI dan Koperasi Laskar. Dulu kami godok untuk mengajukan izin penambangan batu, karena kan banyak masyarakat butuh pondasi, butuh apa. Tapi waktu itu Kadis yang nangani untuk rekomendasi, Kadis yang di samping rumah sakit. Pertambangan. Perindustrian. Kata beliau RT/RW-nya belum jadi biar kita usul sekarang rekomendasi nggak ada artinya. Nah itu yang membuat kita stagnan. Tapi sudah keluar. 1 Januari perda nomor 1 di tahun 2023 kalau tidak salah. Oh baru tahun ini. Iya tahun ini. Wah berarti kita Laskar cepat karena kita mau yang resmi. Jangan. Cuma saya kalau hanya mengambil inisiatif sendiri penambang semaunya. Menambah. Jadi kalau misalnya tidak ada teguran dari pihak yang terkait, itu bisa terjadi abrasi. Cocok, setuju. Kan pengaturan tambang juga diatur, ada pengawasannya. Tapi makanya kalau tidak ada teguran kan semaunya mereka. Tadinya gunung yang begitu tinggi rata sekarang dengan asumsi bahwa untuk perumahan, tapi ada yang bikin rumah seperti yang di Lanca. Sekarang sumber air yang di Lanca itu semakin mengecil. Adanya tadi ini penambang liar. Ya sembarang ditebang, pohonnya akhirnya gundul. Jadi kita tidak bisa kita tidak bisa menggambarkan ke depannya bahwa ini tidak bisa terjadi abrasi karena batu misalnya. Itu kalau kebawahnya tanpa ada teguran dari pihak yang terkait, itu bisa terjadi abrasi. Saya keliling Bang izin, saya keliling ini Bang di daerah Salomeko itu sering terjadi banjir. Jadi yang dikorbankan itu adalah pihak kebun, sawah, karena tadi ini desa lain penambang ada tambang sebelah kiri. Jadi saya minta izin Puan supaya ada teguran. Ada mangan memang. Siapa yang bisa menegur? Apakah pihak PU atau dari pihak polisian? Nah kalau itu akan terjadi terus itu Pak, terus tanpa teguran harus ambil izin, bisa maunya dia. Seperti itu Pak.
Saya kira nanti kita akan koordinasikan dengan teman-teman. Yang jelas intinya pemberi izin di pihak provinsi, tentu melekat pengawasan di dalamnya. Tapi bukan berarti kami di wilayah di kabupaten tidak memberi informasi-informasi seperti itu. Karena keluarnya satu izin itu tidak serta-merta langsung keluar izin. Tentu banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Betul. Salah satu tadi mungkin AMDAL-nya. Di AMDAL itu diatur, Bapak boleh menabung tapi tidak boleh hanya sebatas ini. Apa-apa yang boleh dia ditambang di situ, apa-apa yang boleh tidak boleh ditambang. Saya kira di AMDAL-nya itu sudah diatur. Ada hak, ada kewajiban mereka yang harus penuhi. Kalau tidak keluar isi. Berarti tidak terpenuhi AMDAL itu, Pak. Karena kalau membuat abrasi lingkungan itu kan analisis dampak lingkungannya nggak jalan. Kan itu namanya AMDAL, Pak. Mestinya nggak dikasih izin. Artinya bisa saja kalau itu waktunya ada isinya, ada AMDAL-nya, tetapi dia tidak penuhi kewajibannya sesuai AMDAL. Berarti ada pelanggaran di dalamnya. Berarti izin bisa dicabut. Atau mungkin Pak Kadis begini, karena saya juga penambang Pak di Kaltim, bisa nggak Pak jalan tengahnya ketimbang tidak dikasih izin, tetap dia beroperasi dan tidak ada kontribusi ke negara, lebih sekalian dikasih izin, Pak. Tapi ini Pak, jalan tengah maksudnya. Saya tidak bisa menjawab kalau itu. Itu saya kira ada teknis ya. Oh, begitu. Ada memang yang menangani. Ini bentuk kebijakan sebenarnya. Tentu kebijakan itu tidak sebenarnya selalu salah yang diambil kebijakan. Kebijakan biasa tergantung keadaan. Ada memang kebijakan harus dilakukan. Biasanya kan ada anggapan setiap kebijakan itu, itu langkah yang salah dilakukan. Sama saya kira harapan kita. Tidak bisa kan dibijaksanai begitu. Tentu kebijakan itu dibarengi dengan regulasi-regulasi yang membackup itu. Pak Kadis, mungkin ini pertanyaan penutup, maaf Pak. Berarti kalau dengar penjelasan Pak Kadis begitu, kita semua tahu dan menyadari, berarti siapapun calon bupati ke depan, berarti nonsens Pak mau membangun kalau tidak ada anggaran besar. Begitu Pak Kadis? Pemimpin, tentu kan punya masing-masing visi misi yang mereka lakukan. Tentu mereka akan punya masing-masing cara untuk mendapatkan itu. Tentu kan orang kan berbeda-beda cara membawakan bagaimana bentuk diplomasi tentu seperti itu. Berarti penegasannya Pak Kadis, kalau misalnya kami Pak Mahmud nanti mencoba mengajak DPP dan orang Bone atau orang Sulawesi Selatan, kita demo Kementerian PUPR lalu dapat 2 triliun lebih, yakin Pak berarti mulus semua itu yang tadi 600 kilo? Jadi begini, tentu ini persoalan kewenangan. Lagi-lagi kewenangan. Tentu pusat itu kan kewenangan Bapak. Kalau saya akan kerjakan Bapak punya kewenangan, berarti Bapak tidak usah ada kewenangannya. Jadi ada kewenangan-kewenangan masing-masing. Waduh, serba salah. Masing-masing. Karena tentu juga pusat bebannya luar biasa juga, karena mungkin panjang jalan kewenangannya juga cukup besar. Dari seluruh Indonesia. Seperti dari Makassar sampai di Bone kan menjadi kewenangannya keseluruhan. Masing-masing punya kewenangan. Jadi kalau boleh tahu, berarti pelabuhan yang di Capak Ujung itu kewenangan siapa Pak Kadis? Karena saya dengar mau pelebaran di situ 14 meter. Dengar isunya apa hoax atau A1 itu? Kayaknya kalau saya belum, kalau soal pelabuhan itu siapa pokoknya kayaknya ada regulasi tertentu yang mengatur. Karena kalau kabupaten kayaknya bukan ya. Berarti nasional ini. Nasional ya. Tapi kalau yang pelabuhannya sekarang yang ada di situ sudah ada apa di situ ya? Sabandar bukan ya? Hubla. Hubungan laut ya, Hubla ya? Berarti itu bukan Bone yang kalau itu saya tidak bisa jawab siapa kewenangan. Yang jelas bukan Bone Pak Kadis. Bukan Bone ya. Seperti ini Bajoy. Ini kan kita hanya batasnya sampai pintu gerbang. Itu wilayah sudah wilayah perhubungan kan, Sabandar. Oh, berarti tidak ada kewenangan Bone di situ? Tidak ada. Berarti kontribusi masyarakat Bone? Tidak. Masya Allah, baru tahu kita. Luar biasa. Nah inilah Pak, supaya masyarakat nggak fitnah. Ya, akhirnya yang salah nggak Pak Kadis disebutnya, yang salah Pak Bupati. Ya benar. Makanya kita harus memaklumi. Tidak pernah kami menyalahkan juga kalau orang marah kalau tidak diperbaiki jalannya. Karena mereka pengetahuannya seperti itu, bahwa pemerintah harus kerja. Dia tidak berpikir pemerintah di mana nih.
Kalau dia sudah ngomong di kita dari zaman Belanda tidak pernah dikerja depan rumahku, Ya. itu kan sudah luar biasa marahnya. Ya. Tapi izin Pak Kadis, saya sedikit ini bukan mengkritik, cuma memberi masukan. Kenapa di depan Jalan Biru arah ke markas itu, depan Taman Makam Pahlawan, kenapa dibiarkan gara-gara airnya meluap terus setiap hujan, akhirnya jalanan menjadi parit? Oh, yang Salahnya di mana di situ? yang ini yang Bundaran situ. Yang dulu kan ada pohon besar. Ya, Simbol pohon besarnya hilang. Bagus, Taman Makam Pahlawan terbaca bagus. Saya bertanya itu apakah kewenangan siapa? Karena itu Taman Makam Pahlawan. Tapi ada jalannya alternatifnya juga nggak difungsikan. Hujan malah. yang di depannya itu. Iya. Jadi begini, kemarin kan sempat saya lihat. Ya, Saya sudah suruh teman-teman coba cek apa yang selalu bikin. Ternyata di dalam penuh sampah. betul, betul. Nah, Ya. coba tangani itu, carikan solusinya. Ya. Apa yang buntu tidak sampai bisa kejadiannya seperti itu. Iya. Saya kira mudah-mudahan kami sudah dapatannya penyakit. Kenapa? Ternyata di dalam itu penuh. Ya, hanya tidak bisa air hujan yang masuk ke saluran meskipun sudah dibuat sebenarnya. Ya. Ternyata di ujungnya itu penuh sampah tertutup. Bukan berarti tidak lewat, tetapi menunggu untuk lewat. Ya, betul. Menunggu untuk lewat. Kenapa? Pada saat debit Air banyak. pasti akan naik dulu, menunggu giliran untuk lewat. Ya. Kenapa? Dihambat oleh sampah-sampah yang ada di bawah. Kalau itu lancar di bawah, kan otomatis seimbang, air yang ada turun, terbuang. Ini tidak seimbang, air yang menuju ke situ hanya mengumpul dulu, menunggu giliran untuk lewat, karena ditutup oleh sampah di bawah gorong-gorong itu. Terus yang dicor itu Pak Kadis kenapa masih ditutup batu, belum dibiarkan lewat supaya enak mutar, nggak usah mutar Oh begitu, nanti saya cek itu kali. Ya, kan sudah dicornya di depan Taman Makam Pahlawan. Ya. Apa TNI yang berkewenangan, kan kita bingung juga di situ, namanya Taman Makam Pahlawan. Silakan. Ya. Saya lupa ini. Kan di situ Pak Kadis ada 10 meter lebarnya. Ya. Sudah dicor lama, sudah 2 tahun. Tapi ditutup batu. Coba dulu. Ya. Ini dokumen-dokumennya saya suruh ambil. Karena setelah perbaikan itu Pak Kadis dibuka pohon, kita bangga bahwa ini Bone semakin bagus, menjadi ikon. Tapi kok begitu hujan, waduh, ini jalan biru itu ada yang bilang berlubang cepat itu gara-gara air. Karena setelah air mengalir terus hujan Pak Sam, akhirnya kan banyak lubangnya sekarang jalan biru kiri kanan. Iya. Kalau Pak Kadis misalnya ini bukan ini mengajak, kalau Pak Kadis sekali-sekali hujan deras. Ini. Ya. Saya punya data. Ya betul. Ah ya. Oh iya, ini kan saya punya data. Ya betul banjir. Nah, Ini kan sudah ditelusuri, ternyata ini kan akibat buntu ya. tumpukan sampah di bawah. Ya. Ada dokumennya itu. Terus yang jalannya Pak Kadis yang kami maksud, jalan di belakang itu, di belakang tikungan itu. Kan ada jalan yang langsung Yang kompas. itu. Yang kompas itu. Kan bisa mutar di situ Pak Kadis, supaya rakyat enak mutar. Mau ke SMA 3 enak atau SMA 2 dulu. Kan di jalan bukan peruntukan umum, tetapi peruntukan untuk. Nah, itu juga kami bertanya ke Pak Kadis. Maksud saya yang bangun itu apa TNI? Kan namanya Taman Makam Pahlawan. Biasanya kan ranahnya TNI. Apakah memang TNI yang bangun atau Kabupaten Bone yang bangun? Biasanya kabupaten yang bangun, tetapi biasa fungsinya bukan untuk jalan umum. Itu kan jalan yang itu khusus peruntukan untuk akses fasilitas di dalam. Tapi minta maaf Pak Kadis, sangat tidak cantik. Kalau memang nggak bukan umum, dikasih batu di situ nggak ada yang menarik. Justru cantik kalau dikasih pot, dikasih apa? Maaf ini Pak Kadis. Betul. Dikasih pot lah, dikasih apa, berputar baru diaspal. Kayak ini sudah cor Pak Kadis. Sudah. Cornya saya yakin biar trailer bisa lewat, karena saya lihat tebal sekali, besinya besar. Saya juga apresiasi dengan cornya, cuma kok nggak bisa lewat. Jadi banyak sekarang. Ini, Betul. Ini yang tertutup, ini yang tidak jalan air. Oh, ya. Ini kan kalau lama udah hujan airnya kan hilang air karena lambat pergerakannya, hanya semacam merembes karena diakibatkan sampah mungkin sekian tahun bertumpuk. Cuma sejak begitu akhirnya jalan 2 kiri kanan jalan biru terkelupas semua. Saya yakin pengaruh air besar itu, karena yang tadinya nggak aspal kan nggak pernah Pak Kadis nggak pernah kena air, kan namanya sifatnya aspal panas memuai. Nah, musuhnya juga aspal kan air. betul, musuhnya air. Betul, musuhnya aspal air. Aspal Pak terkelupas Pak kalau air. Kan tadi Pak Mamu juga begitu. Tiba-tiba sekarang banyak lubang kiri kanan itu di jalan biru. Yang 2 jalur itu kan luar biasa. Saya yakin tuh Pak setelah air. Jadi kadang kan istri saya ngomel Pak Kadis, waduh jalanan begini sebelah ini gara-gara tersumbat itu yang merusak. Sama yang sarannya tadi.
pertama kan drainasenya kiri kanan pembangunannya sehingga Nah, ya disebut beliau. itu kan salah satu fasilitas jalan yang sebenarnya harus menjadi perhatian gitu. Ya. Ya, mohonlah Pak Kadis yang di depan Taman Makam Pahlawan supaya kelihatan indah, jangan ditutup batu. Ya. Kan ada cara kan? Menurut saya ada cara. Kalau bagaimana saran dari Mantau Wakasat Lantas? Pasti ada cara lah Pak. Kalau tidak boleh lewat truk misalnya mutar situ. Kan truk sudah dibuatkan tadi yang belok ke SPBU terus yang jalur kita itu yang jalur 2. Berarti nanti dari Makassar lewat situ Pak. Berarti itu mungkin masuknya jalan nasional, tidak lewat jalan kota, Ahmad Yani. Sebenarnya arahnya itu tujuannya. Ya. Mobil trek yang dari Makassar Ke Sulawesi Tenggara. itu jalurnya. Nah, boleh sebenarnya masuk Yang jalur kita ke rumah itu Pak, yang diperbaiki. Ya, jadi nggak masuk kota. Nah, ini bagus kita silaturahmi ini akhirnya kita tahu semua. Nanti kalau saya lewat Pak Kadis, nanti saya kirimkan fotonya bahwa ini sayang sekali. Hanya ada fotonya itu. Iya, dikasih batu-batu besar. Padahal itu kalau sudah dibuka batu besarnya bisa lewat. Kayak yang misalnya Innova nggak masalah, mobil lewat. Avanza, Grand Max kan nggak masalah. Ditulis saja di situ, hanya truk yang nggak boleh lewat. Belum ada situ. Pak Jumlah belum. Pak Omi ada? Belum. Sama Pak Omi. Nggak mudah juga langsung membangun ya. Semua pertimbangan teknik. Seperti contohnya, apakah benar itu harganya sekian, terus harga satuannya bagaimana bentuk sampai mendapatkan harganya, itu yang mereka. Oh ya, ya. Ya, saya pikir kalau sudah polisi yang ngajukan dan tentara nggak berani di pusat komplain. Sekarang kan bukan di MB lagi tuh, SIMB. Oh begitu? Ada suratnya banyak dari PU tuh keluar tuh. Oh begitu? Oh ya. Proteknya banyak. Jadi pertimbangan teknis dari kita. Ya. Itu tadi RAD-nya. Oh ya Pak Kadis, yang tadi yang menyebabkan kecelakaan tadinya hari ini, tapi karena kami padat, karena tetap kami liput bukan berarti apa Pak, organisasi nggak ada kepentingan ini, tapi biar publik tahu supaya kalau bisnisnya nanti ada yang donatur, dermawan di depan rumahmu sudah dapat lubang, semen saja, jangan dibiarkan. Biasanya seperti Ya. kalau ada kerja-kerja ada semen sisa-sisa ada tumpah di kesehatan. Iya betul. Saya jujur Pak, dulu di arah rumah itu jembatan, saya kasih 3 sak, tapi karena truk lewat hujan, ya habis terkelupas. Jadi izin Pak, mungkin kalau nggak besok, Sabtu paling lambat mungkin Ahad ya Pak, kita ini. Tapi kalau bisa dikerjain sore ini kan anggota ini kumpul Pak rapat DPC, paling di situ 3 sak. Kami sudah siapkan materialnya. Pasir kasar dengan halus. Siapa? Ya. Jadi nggak apa-apa Pak Kadis, kami tidak perlu sampaikan. Sepikir Pak Lurah kan cuma administrasi, Pak Camat. Jadi stakeholder kewenangan kan ada di PU. Jadi kan kecil aja Pak Kadis, karena tapi dalam. Yang sebelum itu yang Bulog yang membuat meninggal anaknya dari polisi itu Buser. Justru yang begitu kami saya mau bilang luar biasa terima kasihnya. Alhamdulillah. Tentu kami tidak bisa menghitung lagi berapa lubang yang ada di Bone sekarang. Iya. Kenapa kami Pak? Karena pertama kiri kanan mulus sampai yang dimaksud tadi jalan nasional. Perapatan kita sebutnya kan perapatan. Sangat mulus, tiba-tiba lubang hanya itu. Dan di situ juga lahat sangat dalam. Ini jalan yang 2 jalur ini. Iya. Ini akan yang terus ke yang terus ke Patir, Sibulue. Nah, yang memotong ke sana itu jalur 2, itu di jalan nasional. Memang baru-baru kelihatan saya lihat di aspal gitu. Iya betul, di aspal. Sudah ini pengerjaan terus ini. Dia ada perbaikan. Iya. Kayaknya sudah mau pengaspalan lagi sebelah kiri. Ya, jalur sebelah lagi. Ya, jalur sebelah. Dan bagus karena itu mungkin Pak Mahmud sebut. Karena paretnya semua dulu dibikin cantik. Pak, ya biar landasan bawahnya Pak, biasanya kan paret kiri kanan saja. Ini enggak, tetap dicor di saluran airnya. Jadi nggak cepat abrasi pondasi.
Karena biasanya kan Pak, kalau deras itu kan batu dasar paling bawah itu kan didorong oleh air. Karena dikasih lihat saya yang habis dicor itu. Ya, habis dicor. Kasih batu. Kasih batu. Saya mau tanya, itu kenapa ditutup? Ya, betul. Sampai sekarang. Ya, betul. Dan ini hampir 2 tahun. Masuk kami izin Pak, kan kerjasama dengan Dinas Perhubungan, kasih saja rambu yang nggak boleh lewat truk, trailer. Ya kan, kalau misalnya mobil cuma Grand Max, Avanza, Innova, Fortuner ya semacam itu, Alphard kan boleh saja lah minibus begitu Pak. Cuma mungkin saya mau tanya juga teman-teman teknis. Iya. Sampai itu memang ada larangan karena itu dianggap wah ini aksesnya ini fasilitas dari Taman Pahlawan. Iya. Saya takutnya seperti itu. Cuma ini izin Pak Kadis, artinya kalau ini saya berani bilang kritik. Kritikan kami membangun saja. Kalau itu dilarang, waduh sangat kita sayangkan kalau dikasih batu karena itu ikon. Bagaimana caranya dilarang orang tidak lewat, tapi jalan itu kelihatan tetap cantik. Karena kalau dikasih batu, keindahan kota nggak ada. Ini yang saya cari gambarnya. Saya pernah dikirimi. Karena bagaimana batunya besar banget. Artinya kalau dilarang gimana lah, tertulis larangan, sekali-sekali polisi lantas bertugas tilang, kan bisa. Ini izin Pak, lebih tilang saja supaya masyarakat nggak berani lewat. Begitu melanggar ada tiba-tiba keluar dari lalu lintas tilang. Nah, jadi kan jelas. Tapi kalau habis dibangun lalu ditutup batu Pak Kadis, waduh sangat disayangkan. Apa keindahan kota nggak kelihatan. Jadi kesimpulannya Pak, ya, jalan berlobang boleh ditambal oleh masyarakat. Nah ini baru kita tahu. Kita kan takutnya ya, ada pelanggaran hukum di situ. Ya betul. Ini kan namanya peluang begitu itu kan penanggulangan sementara darurat. Ya betul, darurat. Kalau ada rekonstruksi kan semua terbongkar. Betul. Kalau seandainya menangani rekonstruksi. Ya. Yang masalah selama ini itu kepala desa. Kadang dia memakai biaya itu biaya ADD-nya harus dia pertanggungjawabkan. Saya sampaikan prinsipnya kalau saya silakan, tetapi apa tidak bermasalah dengan pertanggungjawaban. Kenapa? Kita akan mempertanggungjawabkan anggaran itu meskipun lewat desa tapi namanya anggaran negara. Kalau kita akan memperbaiki, tentu itu yang kita perbaiki itu aset tak baranta, bukan barangnya orang. Betul. Tentu setelah kita pergi bahwa saya akan catat bahwa barang saya perbaiki ini. Betul. Ini tidak boleh kucatat karena barangnya orang. Betul. Tapi kalau mau dia memperbaiki silakan, yang penting saya enggak. Artinya kalau saya rekomendasikan saya buat rekomendasi perbaiki berarti barang saya kasih Ki. Yang saya kasih Ki hanya 10 meter di depan, kan tidak seperti itu aset. Ya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau mau dana itu yang kita pakai mungkin swadaya, swakelola dengan masyarakat. Silakan, kan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Betul. Sama halnya catatan tadi, kantor desa itu kan itu di catatan asetnya semua menjadi aset itu. Kalau itu dia pembangunan itu menggunakan anggaran dana desa. Pada saat dia pasti dicari semua mana barang tak ini aset-asetnya. Kalau dibongkar kan menghilangkan aset. Ya, betul. Artinya Pak Kadis, setiap kami dari Jakarta begitu lewat di situ berlubang timbul kekesalan. Kenapa dari lurah setempat nggak usul ini kan cuma 1-2 sak. Ya, kalau artinya bahasanya uang pribadi. Akhirnya saya diskusi, Pak Mahmud datang kemarin, Pak Mahmud ada meninggal loh di sini, orang Buser lagi Polres, kasihan sahabat lagi. Terus Pak, bagaimana kalau Laskar yang kerjain? Kemana kami menyurat, beliau bilang yang nggak usah surat, kasih bilang lurah, camat, bupati, DPR, nggak usah, cukup kepala dinas PU. Saya bilang begitu Pak, saya bilang besok kan katanya silaturahmi, sampaikan aja. Karena saya minta Pak advice juga, walaupun kami juga orang hukum, tapi beliau kan lebih asam garam membela masyarakat, apalagi membela pemerintah kalau ada yang dilaporkan oleh oknum atau bahkan LSM punya, beliau yang advokasi atau sampai ke pengadilan. Jadi besok Pak kalau kami kerjain, insya Allah nggak apa-apa Pak ya. Masalah. Ya. Bahkan nanti saya berpartisipasi 1 sak 2 sak. Jangan Pak, jangan kami sendiri Pak, jangan. Kami sampaikan pemadam kemarin. Ya. Ada mau tempel. Oh ya, terima kasih banyak. Jangan Pak, ini murni Laskar yang karena jalan mulus dari perapatan sampai ke depan markas mulus,
dan di situ sudah ada meninggal, kami nggak mau biarkan. Cuma nanti pas otomatis tengah hari itu anggota itu mengatur lalu lintas. Karena kan jalanan pas-pas. Nggak bisa, Pak. Nggak, pinggirkan, Pak. Nggak dipinggirkan, itu yang harus kita atur. Nah, pakai apa cairan itu? ya harus keras, pengeras. Ada obatnya, yang 2 hari Ya. obatnya itu. Nggak 2 hari, Pak, nggak bisa, Pak. Paling 3 jam sudah bisa dilewati lah. 3 jam cepat. Ya, pokoknya cari 21, campuran 21 lah. Ya, paling 3 saat lah di situ. Ya, yang penting sudah kita ini jadi nggak ada sorotan. Loh, kenapa Laskar menutup lubang itu? Kan pasti nanti ada akses yang terhambat. Tapi boleh juga bilang nggak apa-apa, dia minggir. Ya, karena pas di tengahnya Pak Kadis, tengah-tengah lubangnya, masya Allah semakin parah. Panjang ini ya. Apalagi kalau hujan begini terus. Ya, luar biasa. Ya. Seperti Jalan Wayo tadi, saya pagi karena hujan semalam. Saya kan mau tempel-tempel lagi yang ke sana. Saya sudah dijanji alatnya sudah dimobilisasi dekat. Oh betul, sudah ada di sana dekat rumah Ki Hapsa. Yang dekat rumah dekat rumah Ki Hapsa ke sini kan menjadi jalan kabupaten. Yang keluar ke sana sudah di nasional. Yang tadinya semua ini sebenarnya jalan nasional semua ini. Atau ada perubahan kebijakan pemerintah pusat. Oke, yang masuk dalam kota diserahkan ke kabupaten. Baik, closing statement. Bismillahirrahmanirrahim, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Jakarta. Silaturahmi baru kita berdiskusi luar biasa, sangat kekeluargaan, penuh humanis. Kepala Dinas kita, Kepala Dinas Kabupaten Bone, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, yaitu Bapak Haji Askar ST MSI di sebelah kiri saya yang paling gagah, coba kamera. Beliau sudah menyampaikan kita bahwa jalan kalau seluruh Bone 4.000 kilo, tapi jalan yang harus dikerjakan itu 1.500 km. Namun kemampuan anggaran di Kabupaten Bone yang hanya 2 triliun, hampir 1 triliun itu tersedot kepada ASN. Belum lagi kan tidak harus jalan infrastruktur, ada pasar, ada gedung, ada drainase, ada kesehatan, kemudian ada pendidikan dan lain sebagainya. Begitu banyak. Sementara ini Bone adalah yang terbesar di Sulawesi Selatan setelah Makassar. Tapi kalau luas geografisnya adalah Bone. Cuma penduduk yang paling banyak Makassar baru Bone. Tapi luas wilayah di seluruh Sulawesi Selatan adalah Bone. Nah, saudara pemirsa, Makassar pun kalah. Sekiranya Bone penuh penduduknya kayak Makassar, berarti kita ini melebihi bisa jadi negara. Nah, kita lihat Singapura saja, begitu kecilnya, apalagi Brunei Darussalam, nggak sampai 3 juta penduduknya. Sementara kita sudah 1, juta lebih. Saudara pemirsa, itulah tadi penjelasan Bapak Kepala Dinas kita yang sangat arif dan bijaksana. Sungguh luar biasa. Beliau sebenarnya kami tanya tadi, kalau Menteri PUPR setelah ditelepon Bapak Yusuf Kalla, putra Bone sebagai wakil presiden 2 kali mewakili Bapak SBY, mendampingi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan mendampingi Bapak Jokowi periode pertama. Beliau adalah satu-satunya putra daerah, putra Bone Sulawesi Selatan yang menjadi wakil presiden. Baru seumur hidupnya Bapak Yusuf Kalla melewati jalan darat yang selama ini naik helikopter kalau ke kampung halamannya, tiba-tiba merasakan begitu jalanan rusak. Tapi ternyata itu adalah tanggung jawab nasional, bukan tanggung jawab pemerintah Bone. Jadi saudara pemirsa, khususnya masyarakat Bone, jangan menyalahkan pemerintah setempat kalau itu akses jalannya nasional. Berarti kalau mau salahkan, WA saja, Instagram atau Facebook. Ketuk hatinya Menteri PUPR, ketuk hatinya Pak Jokowi untuk masuk ke Bone. Jadi kami bukan membela pemerintah setempat, kepala dinas kami tidak membela, bupati setempat tidak membela. Boleh kami simpulkan bahwa siapapun bupati ke depan 2024 ini atau penjabat, sebentar lagi penjabat bulan 9, nonsens untuk mengaspal di Bone kalau anggarannya hanya 2 triliun. Jadi kasih Bone anggaran khusus 2 triliun sampai 3 triliun hanya untuk mengaspal. Kalau ada 2 triliun sampai 3 triliun khusus dikasih Bone, Bapak Haji Askar yakin membuat mulus jalanannya di Bone, saudara pemirsa. Kalau nggak percaya, Menteri Keuangan, carikan anggaran melalui Kementerian PUPR, transfer ke anggaran Bupati Bone atau langsung Kepala Dinas Bina Marga. Kalau dulu PU, kalau di sini Bina Marga, Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, transfer 3 triliun
maka Anda tidak akan melihat jalan yang rusak lagi di Bone. Semua mulus. Tapi itu 16 meter, bukan 1.500. Nah, kalau 1.500 berarti Pak Kadis bisa 10 triliun. Saya kira kondisi jalan yang menentukan. Nah, kondisi jalan menentukan. Baik saudara pemirsa, inilah silaturahmi kita kepada Bapak Kadis kita yang sangat elegan, sangat luar biasa memberikan penjelasan kepada kita. Dan terakhir tadi kita minta bagaimana akses di depan Taman Makam Pahlawan yang sudah dicor, kenapa tidak dibuka? Kenapa dikasih batu besar, tidak membuat keindahan kota? Mudah-mudahan setelah silaturahim ini Bapak Kepala Dinas ada waktu untuk mengecek langsung di lapangan. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejam 45 didampingi oleh Bapak Mahmud SH.MH. Beliau adalah advokat nasional. Beliau juga memimpin Ketua DPP di Laskar Anti Korupsi Pejam 45 Jakarta. Kemudian ada Ketua Pengawalan dan Pencegahan DPC Laskar Anti Korupsi Kabupaten Bone. Nah, di samping kamera adalah Bapak AKP Pol Purnawirawan Suherman, Wakil Ketua dan intelijen kita yang diam-diam memang intelijen begitu, tidak banyak bicara, tapi mencatat dan melaporkan. Nah, ini adalah dosen kita, ASN kita, pegawai negeri, tapi menjadi Wakil Ketua. Karena saudara pemirsa, di Laskar Anti Korupsi Pejam 45 hampir tidak ada pengurus elit, tidak ada pengurus enti yang tidak menjadi pengusaha. Rata-rata pengusaha, rata-rata bukan pengangguran. Kalau bukan pengusaha, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, atau pengacara ternama, atau pengusaha yang punya usaha. Bukan pengusaha tapi tidak punya pekerjaan. Karena banyak pengusaha, label di KTP pengusaha, tapi belum ada pekerjaan yang berjalan. Di Laskar Anti Korupsi Pejam 45, insya Allah semua yang punya pekerjaan dan punya banyak karyawan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan reportase ini di ruangan yang sangat mulia, di ruangan yang sangat cantik. Nah, coba di zoom dulu, sangat bagus ruangannya. Nah, ini sangat bagus, sama dengan ruangan Pak Menteri ini. Nah, ini Kabupaten Bone, saudara pemirsa, tapi sama dengan ruangan Menteri di Jakarta. Ruangan sangat indah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejam 45 Jakarta.